Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi di channel SMK Cevada di program podcast ICT Club We Creative, Be Innovative, and Real. Dengan saya, host hari ini Kansara Nukocava. Bersama narasumber kita hari ini, boleh dikenalin dengan kakak siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Rizka Mardatila dari angkatan kelima Cendikia. Dan aku dari Niken Ayandira dari angkatan 5 juga. Halo Kak Rizka dan Kak Niken. Halo. Kita hari ini ngobrol santai aja sih Kak, bakal nanya beberapa pertanyaan tentang pengalaman kakak selama di Cevada dan setelah lulus dari Cevada. Kita mulai di pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh ceritain sedikit tentang pengalaman kakak selama di Cendikia dan momen-momen yang masih kakak inget sampai sekarang. Oke. Jadi kalau pengalaman di Cendikia itu menurutku dari pembelajaran udah bagus ya. Misal dari pertama kita datang itu HP bisa dikumpul, terus juga biar kita fokus kan belajarnya, foto. Terus juga kita udah baca Al-Massurah tuh di awal, jadi udah ya dia mulai hatinya udah fokus buat belajar. Terus dari guru-gurunya juga itu solid, udah baik banget kan, baik. Setiap hari Jumat kita dikasih ada jeda waktu itu buat kayak eskul, halako atau ISK. Masih sampai sekarang itu masih sampai sekarang. Cuman sekarang ISK-nya lebih fleksibel Kak, jadi ngikut di hari-hari pembelajaran sepertinya. Jadi Senin sampai Kamis itu bisa dipakai ISK gitu. Cuman kalau untuk Al-Massurah, HP dikumpul tuh masih sampai sekarang. Masih ya, dan yang paling diingat itu tuh kita itu selalu dikasih reward ya. Reward itu berupa poin. Oh iya benar, itu juga masih sampai sekarang. Kedisiplinan tuh. Jadi kita itu sudah dari masuk itu kita udah di briefing kalau kita di sini setiap perbuatan kita pelanggaran atau ini nanti ada rewardnya, ada poinnya gitu. Jadi kita itu udah mulai kayak siap-siap lah kalau nanti ada pelanggaran yang kita harus hati-hati, jangan sampai pelanggaran itu kita kena gitu ya. Jadi berlomba-lomba buat dapetin 0 point ya Kak. Berarti kakak-kakaknya juga dulu pejuang 0 point ya. Oke, selanjutnya ini kita udah mulai ke pembahasan yang agak serius nih Kak. Dari setelah kakak lulus dari Cevada, itu perjalanan karir kakak sampai jadi Kak Rizka dan Kak Niken yang sekarang ini gimana sih? Jadi perjalanan setelah lulus dari Cendikia ini, jadi ilmu yang didapat di Cendikia ini itu bermanfaat banget. Pas udah lulus tuh bermanfaat banget. Jadi setelah lulus dari Cendikia kan langsung kerja tuh ceritanya, langsung kerja itu di klinik. Setelah itu sambil kerja setahun tuh langsung nyambi kuliah juga. Jadi tuh ngeimbangin kerja sama kuliah, dan itu ilmunya tuh pokoknya masya Allah kepake banget sih. Jadi walaupun nih kuliah sambil kerja ternyata nggak mengganggu sih, karena kita materi udah belajar dari Cendikia juga kan, jadi kayak ya gimana ya, mudah gitu loh. Mudah. Sih. Serasa kayak nge-skip part belajarnya gitu ya, karena kita udah dapat ilmunya waktu di SMK gitu kan. Untuk Kak Rizka sendiri sekarang bekerja atau kuliah? Oh iya, jadi setelah lulus dari kuliah S1 lanjut alhamdulillah apoteker. Dan langsung udah kerja. Alhamdulillah. Kalau Kak Niken sendiri? Aku nih agak beda nih ya. Oh, agak beda. Karena dulu ada ketertarikan yang berbeda ya ketika di sekolah. Itu tuh memang benar ya apa yang dibilang sama Rizka, itu bermanfaat ya semua ilmunya, walaupun ilmu itu tuh nggak semuanya kita kepake di dunia setelah lulus ya gitu ya. Tapi yang bermanfaat banget nih kalau kita misalkan lagi sakit, kemudian kita ngebaca obat nih gitu kan, lihat obat, nah itu kita jadi tahu ini obat ini. Ketika kita nggak tahu kita bisa tanya kan sama teman kita, ada link gitu. Nah terus juga karena obat-obatan itu bakalan kita pakai untuk kita, jadi nggak bingung lagi gitu, tahu nama obatnya, tahu khasiatnya gitu. Jadi memang banyak banget ya manfaatnya. Kak Niken sekarang kerja? Kalau saya sih kerja ya. Kerja. Dua-duanya berarti masih di farmasi ya kerjanya? Kalau aku beda nih, karena dari lulus sekolah itu lanjut jurusan lain. Jurusan biologi. Gitu, dengan beasiswa kan? Dengan beasiswa. Masya Allah. Bantuan dari guru Cevada juga waktu itu, masya Allah. Jadi makasih
makasih banget buat ibu guru yang sudah ngebantuin aku bisa melanjutkan ke jurusan yang aku pengen gitu. Masya Allah, dua-duanya punya perjalanan karir yang wow banget ya, sangat di luar dugaan pastinya ya Kak. Oke, selanjutnya bagaimana sih menurut Kak Rizka dan Kak Niken pembelajaran di SMK Cevada selama kakak di SMK Cevada? Apakah sudah efektif atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Nah, kalau masih ada yang perlu ditingkatkan itu apa gitu? Kalau pembelajaran ya, mungkin karena tadi sudah dijelasin beberapa ya, kita mulai ada pengkondisian ya sebelum kita belajar, kemudian ketika gurunya belajar, kita belajar, dan materi yang disampaikan itu tuh memang sudah pas poin-poinnya gitu. Jadi kita belajar tuh ya 50 menit ya, 50 menit itu pas gitu untuk kita dapetin materi itu. Terus juga kan kita biasanya ada kayak ini ya, apa namanya, dikasih tugas-tugas dari guru gitu ya, dan kita juga dikasih tugas yang benar-benar relate dengan apa yang kita pelajari. Jadi kita tuh nggak cuma menerima dari guru, tapi kita juga belajar sendiri gitu ya. Kalau kita karena waktu itu pakai kurikulum 2013 K13 ya. Nah, jadi kita itu mulai dari masuk itu mulai diasah untuk mandiri, cari materi sendiri, kemudian kita juga kerjasama gitu dengan teman gitu. Jadi kita semakin di kelas itu nggak pasif ya, jadi ikut aktif juga. Pembelajarannya asik lah ya Kak, nggak monoton itu aja gitu. Terus juga tugasnya relate sama yang apa sih bakal kepake nanti. Kalau Kak Rizka mungkin mau nambahin? Udah itu aja. Udah. Satu lagi pertanyaan, apa sih Kak keterampilan yang Kakak pelajarin waktu SMK di Cevada ini tentunya yang paling kepake setelah lulus? Apa keterampilan? Yang berkaitan dengan farmasi. Iya. Mungkin sama pekerjaan Kakak atau waktu Kakak kuliah, itu apa sih yang paling pelajaran atau keterampilan yang paling bisa dipakai gitu? Kalau aku ini jadi sebelum itu aku nggak tahu kan apa misalnya cara buat kayak misalnya jahit serbuk gimana. Jadi alhamdulillah itu sekarang tuh udah tahu gitu kan. Pembuatan simplisia ya Kak. Kayak gitu, simplisnya kayak gitu. Ternyata dikeringkan. Terus tuh kayak jahit-jahit itu ternyata buat jahit serbuk tuh seperti itu gitu kan, udah tahu. Banyak prosesnya ya, harus dirajang, harus dijemur dan lain-lain gitu. Kalau dari Kak Niken? Kalau dari aku sih jadi paham bahan-bahan obat ya. Ternyata bahan obat tuh gak cuma obat yang sediaan kimia aja. Ternyata di biologinya juga gitu kan, yang tumbuh-tumbuhannya gitu kan. Nah, terus juga gak cuma belajar tentang cara membuat simplisia, tapi kita juga diajarin untuk wirausaha. Iya. Itu bener banget tuh kan, karena sekarang kita juga alhamdulillah udah ada Cevada Expo Kak, ini udah yang ketiga. Di situ biasanya setiap kita ngadain Cevada Expo itu murid-muridnya ditunjuk, biasanya perangkatan itu disuruh bikin produk, ada yang makanan, ada yang inovasi produk kayak untuk perawatan dan lain-lain gitu sih Kak. Jadi sekarang alhamdulillahnya udah meningkat ya pembelajarannya, udah lebih baik. Terus sekarang kita kan di kurikulum Merdeka, makanya ada profil pelajar ini, itu menurut saya sendiri itu sangat amat meningkat dari kakak-kakak ini yang tadi udah nyeritain pengalamannya gitu sih. Oke, pertanyaan yang terakhir, tips and trick untuk siswa-siswa Cevada yang lainnya nih. Mungkin kan ada ya, mungkin yang males belajarnya gitu, kebanyakan tugas. Kan pasti kan kalau tugas-tugas yang dikasih itu numpuk ya Kak, kan pelajarannya nggak cuma farmakologi aja gitu, ada farmakognosi dan lain-lain, ilmu resep gitu. Biasanya ngasih tugasnya langsung sekali brek gitu. Gimana Kak tips and trick supaya belajarnya efektif? Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau tips dan triknya itu, kalau misalnya ada tugas itu diusahakan langsung dikerjakan. Langsung dikerjain. Ditunda, iya. Karena kalau ditunda itu pasti numpuk-numpuk dan tambah banyak. Sehingga pas mau hari H itu jadinya ya nggak maksimal lah ya. Selesai tapi ya nggak maksimal gitu. Kerjainnya sehari sebelum. Iya, SKS ya betul. Nah, kalau dari aku ya mungkin kita nggak bisa memahami materi itu secara personal gitu ya. Jadi kita tuh butuh teman. Nah, jadi ketika kita belajar itu kita jangan pelit-pelit ilmu gitu. Ketika ada teman yang pintar,
kita nggak apa-apa kita coba bertanya sama dia gitu. Ya kan toh ilmu yang akan diberikan itu kan akan bermanfaat juga ya. Jadi kita itu ada rasa saling kayak membantu satu sama lain gitu. Jadi sekolah itu memang kita dituntut untuk bersaing, tapi bersaingnya secara sehat gitu. Jadi kita nggak mulu-mulu harus apa-apa kita. Kalau lagi bareng-bareng kita tetap temenan kan, Kak? Iya, sebelum ujian Tetap kita sharing. pinjam catatan dong. Oh, iya. Suka pinjam catatan ya gitu. Saya juga sih Kak kalau itu. Iya, benar sih, benar. Jadi tips and triknya buat teman-teman semua, kalau dari Kariska, kalau ada tugas langsung dikerjain ya Kak, biar nggak numpuk dan kerjanya maksimal. Kalau dari Kak Niken sendiri, apa sih? Kalau dari Kak Niken itu belajar bareng. belajar itu nggak harus sendirian, Iya. bisa sama teman, sharing catatan ya Kak, apalagi sebelum ujian itu Iya. bisa pinjam catatan temennya. Oke, yang terakhir kesan dan pesan Kakak selama di Cevada atau setelah lulus gimana? Pesan-pesan ya. Doa aja ya. Oke Cendikia, semoga semakin maju, sukses, bermanfaat. Amin. 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 Kalau dari Kak Niken? Semoga Cendikia semakin jaya. Amin. Dan juga anak-anaknya semakin bagus prestasinya dan juga Amin. akhlaknya dan ibadahnya juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, yang terakhir kita jargon kali ya Kak sebelum closing. Kita jargon. Jadi kalau misalnya Cafa bilang SMK, Kak Rizka dan Kak Niken bilang jawab. Jawab bisa maksudnya. Bisa. Kalau misalnya Cafa bilang SMK Cevada, Kak Rizka sama Kak Niken jawab Jaya. Oke. Jadi SMK bisa, SMK Cevada Jaya. Bisa dimulai? Coba dulu ya. Coba. Coba. SMK, Bisa. Bisa. SMK Cevada. Jaya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Rizka sama Kak Niken sudah meluangkan waktunya untuk di podcastin. Semoga next time bisa diundang lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jangan lupa untuk kalian semua pantengin terus channel SMK Cevada karena kita bakal ngundang narasumber-narasumber yang lainnya yang pastinya menarik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi